Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang soal-soal latihan. Oke, kita mulai saja dari soal nomor pertama. Ada hikmah membeli flash disk berkapasitas 16 GB. Oke, 16 GB dengan kapasitas yang dapat digunakan itu 95%. Berarti 16 kali 95%. Berapa byte kapasitas flash disk yang bisa digunakan? 16 GB itu berapa MB? Ingat bahwa 1 GB itu sama dengan 1024 MB. Oke, mungkin di sini kita bulatkan saja menjadi 1000 saja ya, agar lebih mudah, MB. Dan 1 MB itu 1024 kilobyte, atau kita bulatkan aja 1000 kilobyte. Dan 1 kilobyte terdiri dari 1024 byte, atau kita bulatkan saja menjadi 1000 byte. Oke, di sini karena diminta satuannya byte, maka yang kita lakukan adalah kalikan dari 1 GB kita bawa ke byte. Jadi 16 GB itu sama dengan 16 dikali dengan 1000 kali 1000 kali 1000 dikali dengan 95%. Atau ini kita 16 GB sama dengan yang ini aja ya. Jadi 16 dikali dengan 10 pangkat 9. 10 pangkat 9. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini yang dapat digunakan adalah 95%, sehingga 16 GB dikali dengan 95% itu sama dengan 16 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 95 dikali dengan 10 pangkat negatif 2. Sehingga di sini kita bisa tuliskan 95 itu kita kalikan dengan 11. Oke? 16 dikalikan dengan 95 dikalikan dengan 10 pangkat 9 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 2. Nah, di sini kita langsung saja 16 dikali dengan 95, 16 dikali dengan 95 itu hasilnya adalah 1520. Hasilnya 1520 dikali dengan 10 pangkat 9 kurang 2 itu sama dengan 7. Nah, di sini 1500 itu 1,52. 1000 itu dikali dengan 10 pangkat 3 dikali dengan 10 pangkat 7. Sehingga hasilnya adalah 1,52 dikali dengan 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 7. Ini basis yang sama, sehingga pangkatnya dijumlahkan menjadi 10 pangkat 10. Oke, jadi kapasitas flash disk yang bisa digunakan adalah 1,52 kali 10 pangkat 10. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Ada, tentukan jawaban kamu dalam bentuk baku. Berikan penjelasan singkat bagaimana kamu mendapatkan jawaban tersebut. Di sini ada bagian A. Bagian A itu ada, maaf, di sini ada 10,5
kali 10 pangkat 3. Jadi kita lanjut di sini 1,05 dikali dengan 10 kali 10 pangkat 3. Sehingga hasil bentuk bakunya adalah 1,05 kali 10 pangkat 4. Sedangkan yang B ini sudah dalam bentuk baku. Karena bentuk baku itu adalah A kali 10 pangkat N, dengan N ini adalah bilangan bulat dan A ini adalah bilangan 1 sampai dengan 10. Nah, kayak gitu ya. 1 sampai dengan 10 ya. Oke. Maaf, A1 sampai dengan 9. Artinya di sini mulai dari lebih dari 1. Jadi dia sampai 9, sekian. Jadi 10 ya, kurang dari 10 lah. Oke. Di sini sudah bentuknya sudah baku. Kita lanjut di C, ada 7125 kali 10 pangkat negatif 16. Sehingga di sini 7,125 dikali dengan 10 pangkat 3 atau kali 1000 dikali dengan 10 pangkat negatif 16. Sehingga di sini 7,125 dikali dengan 10 pangkat negatif 13. Oke, seperti itu ya adik-adik. Kita lanjut di nomor D, ada 0,455 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, supaya dia di sini kita buat menjadi 1 koma di depan, berarti 4,55 kita bagi dengan kali dengan 10 pangkat negatif 1. Nah, sehingga di sini kali 10 pangkat negatif 6. Hasilnya 4,55 dikali dengan 10 pangkat negatif 1 tambah negatif 6 adalah negatif 7. Nah, seperti itu ya adik-adik. Dan yang terakhir ada 5 kali 10 pangkat 12. Ini sudah bentuk baku. Nah, gimana adik-adik? Sudah paham kan sampai di sini? Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Ada tuliskan bilangan berikut dalam bentuk biasa. Nah, di sini 7 kali 10 pangkat 3 berarti kita langsung saja 7, nolnya ada 3. Nah, jadi 7000. Nah, B ada 2,7 kali 10 pangkat negatif 12. Atau kita rubah dulu. 27. Ini 27 ini dapat dari mana? Dari kali 10 pangkat negatif 1. Sehingga di sini 10 pangkat negatif 12 jadinya 27 kali 10 pangkat negatif 13. Oke, kita lanjut pada pengoperasiannya. 27 per 10 nolnya ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, seperti ini ya. Kalau bentuk desimalnya 0, berarti ada 13 angka di belakang koma. Dan angka 12 dan ke-13 adalah 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini hasilnya. Oke, sudah paham sampai sini? Kita lanjut di bagian C. Pada bagian C, itu kita bisa rubah 325 dikali dengan 10 pangkat negatif 2 kali dengan 10 pangkat 5. Jadi di sini 325 dikali dengan negatif 2 tambah 5 itu 10 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 325 tambah nolnya ada 3, 0, 0, 0. Ya, selesai. Oke, sampai di sini sudah paham. Kita lanjut bagian D, ada 9,95
kali 10 pangkat 15. Hasilnya 995 kali 10 pangkat negatif 2, karena dua angka di belakang koma yang kita bulatkan, dikali dengan 10 pangkat 15, hasilnya adalah 995 dikali dengan negatif 2 tambah 15 adalah 10 pangkat 13. Sehingga 995, nolnya ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, seperti ini ya. Wah, cara bacanya silakan adik-adik coba sendiri cara bacanya di rumah ya. Oke, yang selanjutnya ada bagian E, itu 3,1 kali 10 pangkat 3. Itu 31 kali 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat 3. Sehingga di sini 31 dikali dengan negatif 1 tambah 2 adalah 2, sehingga di sini 31 tambah nolnya ada 2, 1, 2. Oke, jadi 3100. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut di nomor berikutnya. Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk baku. Oke, di sini ada bagian A, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini itu karena ada 8 angka di belakang koma, 56 dikali dengan 10 pangkat negatif 8. Nah, di sini karena 5,5 kita pasang 5,6, berarti kita kalikan dengan 10. Nah, 5,6 kali 10 itu 56. Sehingga di sini kali 10 pangkat negatif 8, dan bentuk bakunya adalah 5,6 kali 1 kurang 8 adalah 10 pangkat negatif 7. Seperti itu ya. Oke, di sini ada B 12 dikali dengan 10 pangkat, kita hitung nolnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 pangkat 10, atau 1,2 kali 10 kali 10 pangkat 10. Sehingga di sini 1 tambah 10 itu 11. 1,2 kali 10 pangkat 11. Nah, selesai. Untuk yang C paling mudah ya. 1 dikali 10 pangkat, nih kita hitung nolnya, 3, 6, 9, 12, 15. Ya sudah, selesai. Kayak gitu ya. Oke, pada bagian D, 880 itu sama dengan 88 dikali dengan 10. Atau sama dengan 8,8 kali 10 kali 10 lagi. Sama dengan 8,8 kali 10 pangkat 2. Begitu. Oke, yang selanjutnya ada bagian E, 0,000123. Sehingga di sini 123 dikali dengan 10 pangkat negatif. Kita hitung semua angka di belakang koma, ada jumlahnya ada 6, berarti negatif 6. Sehingga di sini 1,23 itu kita kali dengan 10 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 6. Kenapa kali 10 pangkat 2? Karena 1,23 kali 10 pangkat 2 itu sama dengan 123. 1,23, nah di sini koma, itu dikali dengan 10 pangkat 2 kurang 6 negatif 4. Jadi bentuk bakunya adalah 1,23 kali 10 pangkat negatif 4. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Ada sederhanakan bilangan berikut dan tuliskan jawabanmu dalam bentuk baku. Oke, kita akan tulis jawabannya dalam bentuk baku, tapi sebelumnya kita pisahin dulu agar tidak tabrakan nanti. Bagian A ada 5 kali 10
pangkat 2 kali 3 kali 10 pangkat 2. Sehingga di sini untuk angkanya 5 kali 3 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 5 kali 3, 15. Di sini 10 dan 10 basisnya sama. Pangkatnya dijumlahkan 2 tambah 2, 4. Jadi 10 pangkat 4. Nah, di sini 15 itu 1,5 dikali dengan 10. Dikali dengan 10 pangkat 4. Sehingga jawaban bakunya, bentuk bakunya adalah 1,5 kali 10 pangkat 5. Seperti itu ya adik-adik. Oke, yang bagian B ada 7,2 dikali dengan 10 pangkat negatif 3. Dikali dengan 4 dikali dengan 10 pangkat 5. Jadi di sini 7,2 dikali dengan 4 dikali dengan 10 pangkat negatif 3 dikali dengan 10 pangkat 5. Sehingga hasilnya adalah 7,2 kali 4 itu 28 di koma 28,8. Sehingga di sini dikali dengan 10 negatif 3 tambah 5 itu sisa 2, jadi 10 pangkat 2. Sama dengan 22,88 dikali dengan 10 dikali dengan 10 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 2,88 dikali dengan 10 pangkat 3. Oke, nah gimana? Sampai sini sudah paham? Kita lanjut ke bagian C. Pada bagian C, 5,25 dikali dengan 10 pangkat 6. Dikali lagi dengan 10 pangkat negatif 12. Sehingga di sini tidak perlu diubah lagi. Yang kita di sini ada perkalian perpangkatan, bilangan berpangkat tapi basisnya sama. Oke, kita langsung jumlahkan basisnya, pangkatnya 6 tambah negatif 12 itu sama dengan negatif 6. Oke, bentuk bakunya seperti ini ya. Kita lanjut ke bagian D, ada 1,25 dikali dengan 10 pangkat 16 per 5 dikali dengan 10 pangkat 6. Oke. Di sini kita lanjut menjadi 1,25 dikali dengan 10 16 kurang 6. Sedangkan di sini tetap per 5 dulu ya. Kita operasikan yang ini. Sehingga 1,25 itu kita bagi dengan 5, itu hasilnya adalah 0,25 dikali dengan 10 pangkat 10. 10 pangkat 10. Sehingga di sini kita majukan satu angka, 2,5 dikali dengan 10 pangkat negatif 1 dikali dengan 10 pangkat 10. Ya, bentuk bakunya adalah 2,5 kali 10 pangkat 9. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Kita lanjut bagian E. Pada bagian E ada 1,6 dikali dengan 10 pangkat negatif 3 per 2 kali 10 pangkat 4. Oke, dimana kita bisa operasikan antara 1,6 dibagi dengan 2. Itu sama dengan 0,8 dikali dengan 10 pangkat negatif 3 kurang negatif 4. Sehingga hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat negatif 3 kurang 4 itu negatif 7. Oke, sehingga hasil bentuk bakunya 8 kali 10 pangkat negatif 1 kurang negatif 7 negatif 8. Oke, sampai sini sudah paham semua? Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Ada analisis kesalahan.
Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam penulisan bilangan baku berikut. Oke, kita anggap A, B, C ini salah. Oleh karena itu kita perbaiki. Seharusnya yang A 125 itu bisa kita tulis 125 dikali dengan 10 pangkat 6, dan di sini karena nolnya 6 ya, di sini kita 1,25 dikali dengan 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 6, sehingga di sini 1,25 kali 10 pangkat 8. Di sini sudah benar, tapi bentuk bakunya bukan seperti ini karena letak salahnya ada di sini. Oke, masih di atas 10, sedangkan A-nya harus di bawah 10. Nah, seperti itu ya. Di atas 1 atau sama dengan 1, atau di bawah, di atas 1 dan di bawah 10. Oke, bagian B 0,55 dikali dengan 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, negatif 7. Sehingga di sini 5,5 dikali dengan 10 dikali dengan 10 pangkat negatif 7, seharusnya hasilnya adalah 5,5 kali 10 pangkat negatif 6, bukan yang salahnya di sini. Oke, bukan pangkat 6 ya, tapi negatif 6. Yang berikutnya C ada 1,3 kali 10 pangkat negatif 4, itu kita bisa ganti menjadi 13 kali 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat negatif 4 sama dengan 13 kali 10 pangkat negatif 5, sehingga di sini 0,12345. Oke, 0,00013 seharusnya. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham? Oke, jika sudah paham, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa jumpa lagi bersama Pak Guru di pertemuan berikutnya, tentunya dalam pembahasan soal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, and share.